pagi Bapak Ibu Pemuji serta teman-teman yang terkasih. Pada pagi hari ini kami akan membawakan renungan dari bacaan Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 dan nasihat Santa Angela ke-12 yang berbunyi, Allah telah berkenan memilih Anda untuk membaktikan seluruh diri Anda kepada tugas yang diberikan. Keduanya menjelaskan dan membimbing kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai manusia dengan peranan kita masing-masing dalam masyarakat. Sebelum kita mendalami renungan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa yang membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami panjatkan padamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan segenap hati kami. Bukakanlah telinga dan hati kami supaya sabda-Mu hari ini dapat membuat kami menjadi umat yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dorongkanlah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari, khususnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga dengan terang sabda-Mu hati kami tergerak untuk melaksanakan tugas kami dalam masyarakat dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami tanpa meragukan kuasa dan kekuatan-Mu ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan sungguh padamu, dan kiranya ya Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Engkau berkenan membukakan hati pikiran kami untuk meresapi sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, renungan hari ini berdasar pada Injil Yohanes pertama ayat 19 sampai 28 yang digenapi oleh nasihat Santa Angela ke-12 yang berisi mengenai tugas kita sebagai manusia sekaligus umat Allah di dunia. Bapak Ibu, kita tidak hanya dituntut untuk melaksanakannya, tetapi kita juga dituntut untuk membaktikan seluruh diri kita untuk menjalankan tugas tersebut. Setiap manusia memiliki utusan dan tugasnya masing-masing yang tentunya telah Allah perhitungkan dan pertimbangkan untuk kemampuan kita masing-masing. Allah mempercayakan seluruhnya kepada kita untuk menjalankan tugas tersebut. Apa yang akan kita lakukan terhadap tugas tersebut, kita melaksanakannya atau tidak, semua ada di tangan kita sendiri. Sebagai umat Allah, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukannya sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki Allah, yakni melakukannya dengan baik dan setulus hati. Tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar dan menggunakan kepercayaan tersebut dengan tidak bijaksana. Hal tersebut bukan hanya mengecewakan Allah, tetapi juga merugikan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti yang belakangan ini menjadi perbincangan orang-orang, Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Peter Batubara tersandung kasus korupsi uang bantuan sosial. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Juliari seharusnya bertugas untuk membantu rakyat dengan sepenuh hati, terutama mereka yang terkena dampak pandemi paling besar. Mayoritas penerima bantuan sosial ini merupakan pekerja kasar yang terpaksa berhenti mencari nafkah karena pekerjaannya yang memerlukan kontak langsung dengan pelanggannya, seperti kuli bangunan, supir ojek online, pedagang kaki lima, dan masih banyak lagi. Beliau dengan ringan mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat dengan menggelapkan uang sebesar Rp10.000 setiap paket sembako yang dibagikan pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan. Perbuatan tidak terpuji ini beliau lakukan selama 2 periode, di mana totalnya mencapai Rp17 miliar. Pada periode pertama, beliau menerima 8,2 miliar dari tangan kanannya, dan pada periode kedua, tepatnya pada bulan Oktober sampai Desember, kembali menerima 8,8 miliar rupiah dan diduga menggunakan hasil korupsinya ini untuk kepentingan pribadi, seperti membeli jam tangan dan kendaraan yang mewah.
Semua ini baru terungkap ketika pihak KPK memutuskan untuk memeriksa Pak Juliari dan 4 tersangka lainnya. Dalam peristiwa ini, KPK telah menjalankan tugasnya yang telah dipercayakan masyarakat kepada mereka dengan sangat baik. KPK dengan berani memanggil, menahan, dan memeriksa Pak Juliari demi ditegakkannya keadilan. Namun dari sisi Pak Juliari, terlihat bahwa ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Pak Juliari malah menyalahgunakan kekuasaan besar yang ia miliki di kursi pemerintahan untuk memperkaya dirinya sendiri. Terlebih lagi, beliau memperkaya dirinya dengan cara merampas hak rakyat kecil yang sedang sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut. Seharusnya dengan jabatan yang begitu besar dan mulia di mata masyarakat, beliau memikirkan perbuatan yang ia pilih. Karena dengan kekuasaan yang ia miliki, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat dan juga negara. Rakyat juga menjadi kecewa dan merasa terhianati oleh janji manisnya serta sumpah yang beliau ucapkan ketika dilantik sebagai Menteri Negara. Dari peristiwa tersebut ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Sebagai umat Allah yang telah dipercayai dengan tugas dan tanggung jawab, sudah seharusnya kita mengabdikan seluruh diri kita untuk menjalankannya dengan segenap hati. Jangan sampai kita mengecewakan hati Allah dengan menggunakan kepercayaan tersebut secara semena-mena, seperti Pak Juliari yang telah terbutakan oleh harta duniawi, menyebabkan dirinya tidak memikirkan dampak dan perasaan masyarakat kecil yang jauh lebih membutuhkan daripada dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menjalankan tugas dan peranan kita masing-masing dalam bermasyarakat dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Janganlah kita terbutakan oleh kepuasan duniawi yang bersifat sementara dan kehausan akan kekuasaan, hingga akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang tidak hanya mengecewakan hati Allah, tetapi juga merugikan banyak orang. Demikian Bapak Ibu, renungan mengenai kewajiban kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Tidak peduli besar kecilnya maupun tinggi rendahnya kedudukan kita dalam masyarakat. Kita semua memiliki peran kita masing-masing, dan untuk menjalankan peran tersebut, kita harus berkomitmen untuk menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati dan membaktikan diri kita secara seluruhnya. Dengan begitu, marilah kita genapi renungan pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk meminta berkat dan bimbingannya agar kita semakin yakin untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya pada tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang renungan pada pagi hari ini. Kami mohon, hidupkanlah sabda-Mu dalam hati kami, agar kami mampu menahan diri dari godaan duniawi dan terus menjalankan tugas kami dengan sungguh-sungguh. Biarkanlah sabda-Mu bertumbuh dan berguna bagi diri kami dan juga sesama di sekitar kami. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami tetap ada pada jalan-Mu. Tak peduli kekuasaan dan kedudukan yang kami miliki saat ini ataupun hari esok nanti. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan dari-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga para pemimpin negara agar dapat melaksanakan tugas mulia mereka dengan setulus hati. Bimbinglah mereka agar mampu menahan diri dari godaan untuk merampas hak rakyat yang seharusnya mereka sejahterakan. Dengan begitu ya Bapa, permohonan dan doa ini kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami, agar kami mampu menjadi umat-Mu yang lebih bijaksana lagi dari yang sebelumnya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang telah menonton video ini, terutama kepada para guru penguji, Bapak Ageng, Bapak Agus, serta Ibu Floren yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk menilai video ini. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.